welcome to Doorstep. Hari ini konsepnya agak beda ya, soalnya kan kalau kalian lihat backgroundnya tuh yang kayak streamer banget. Iya, aku malu deh, aku Welcome to my world. aku ngerasa streamer, ngerasa kayak gamer banget. Iya kan? Terus Nona monitornya keren, besar. Oh makasih ya. Iya. Tapi hal yang kamu puji tuh bukan monitornya, kamu bilang kayak Kakinya. kaki monitornya kayak bagus nih, warnanya pink gitu kan. Iya. Yang dipuji kaki monitor. Anyway, kenapa kita setupnya berubah kayak gini untuk episode ini, Yes? Karena hari ini kita bakalan ngecek MBTI. Kebanyakan ya motor ya. Oke. Jadi gini, seperti yang kita tahu, Nona itu kan dikit-dikit ngomongin soal MBTI ya. Ya, kadang zodiak, terus apa bete sih? gitu Iya kan. Nah, masalahnya gue tuh nggak tahu MBTI gue tuh apa. Jadi hari Gue ini penasaran banget sampai sekarang. Udah berapa tahun gue suruh ambil teksnya, tapi lu nggak mau tes yang katanya karena lama banget dan teksnya panjang banget. Gue males bacanya. Kayak gue harus baca, gue harus ngeklik panjang, kayak gue ngerasa belajar gitu. Ya kali ini, lu mau Indo apa mau Inggris aja? Dia ada Indonya soalnya. Indonya bahasa Indonesia susah apa bahasa Indonesia? Ya itu, Anda rutin mendapatkan teman baru. Contoh. Bahasa Inggris aja. Oh gitu. Berarti baca sendiri dong. Kalau nggak, gue translatein juga. Gue jawabnya Oh, Anda harus rutin. baca. Oh iya, bahasa Indonesia aja biar pada bisa baca gitu juga kan. Oh yaudah. Tunggu. Sebelum gua ambil tes ini, menurut kayak observasi kamu selama ini, menurut kamu aku apa bakalan? Lucu banget. Iya benar. INFP. Which is Introvert, intuitive, feelers, perceiver. fillers itu apa? Bisa juga INFJ juga dia ya. Bisa jadi sama kayak gue ya. Itu apa? Either INFP atau INFJ. Bukan E. Secara keseluruhan orangnya seperti apa? Secara keseluruhan kalau lu INFP, lu tuh yang cinta damai, enablers, yang read the room, terus yang kayak wah ini udah mulai chaos nih, what should I do gitu loh. Terus orangnya tuh yang tipe yang bubbly gitu loh. Ya gitu. Kalau karakter di K-drama gitu loh. Oh iya. Yang bubbly, yang baik gitu gitulah. Kalau INFJ itu depends. Jadi menurut INFJ tidak ada baik, tidak ada buruk, semua abu-abu. Gue selalu bilang INFJ itu the most realistic dreamer. Jadi mereka realistis, tapi at the same time mereka juga pengen achieve nih hal-hal yang spiritualis. Kayak contoh, kita ambil contoh love life ya. Kalau love life INFJ itu kayak gue pengen punya cinta yang meledak-ledak kayak di romcom yang wah cinta mati, yang wah dramanya, plotnya seru deh. Tapi at the same time mereka juga pengen yang realistis. Mereka juga pengen yang kayak ngasih stabilitas, ngasih hubungan-hubungan yang nggak selamanya for the plot atau nggak selamanya untuk yang kayak seru-serunya aja, tapi ya udah gitu kayak stagnan tapi bagus gitu. Jadi emang ya tergantung sih. Gue ngeliatnya either INFJ atau INFP. Kayak gue gak yakin belakangnya doang soalnya. Let's see. Should we start? Ya. Tapi fun fact-nya adalah MBTI itu bisa berubah tergantung kayak lu sering nongkrong sama siapa sekarang, lu sering ketemu sama siapa, lu sering ngobrol sama siapa. Karena kayak pola pikir orang segala macam juga gampang berubah. Kayak, karena kenapa? Karena Tuhan Maha membolak-balikan hati. Aku tuh setuju ya. Aku setuju ya sama konsep itu, betul. Makanya emang ada sebutan kan manusia tuh gampang berubah. Jangan berharap sama manusia. Benar. Kita mulai aja yuk. Gue udah langsung ke websitenya. Kalau kalian juga pengen tes, bisa nanti gue taruh di description tesnya di mana. Silahkan Ayas. Ini perlu aku bacain. Anda rutin mendapatkan teman baru. Tidak setuju kali. Oh ya, temanmu dikit sih. Iya. Ide-ide kompleks dan baru lebih membuat Anda bersemangat daripada yang sederhana dan terang-terangan. Jadi kayak ide yang banyak details terus complicated tapi menurut lu kayak hasilnya bakal bagus, itu lu bikin lu lebih challenging gitu buat lu. Lu lebih senang itu daripada yang kayak straight to the point. Langsung go. Kalau yang paling kiri setuju banget ya? Iya, tapi aku nggak berani yang setuju banget dan nggak setuju banget. Gak apa-apa kalau lu yakin, pokoknya kalau di sini tuh kalau lu jawab, lu jangan yang kayak aduh, tapi gue gini. Pokoknya setelah lu baca, setelah lu denger ini jawabannya, udah lu gak usah second thought, langsung. Tapi kayak sometimes gue juga kayak kalau misalkan lagi mager kayak ribet, kenapa sih harus yang susah? Kenapa nggak gampang aja gitu? Oh ya, oke, make sense. I mean kayak it's kayak emang iya lebih seru, depends.
Anda biasanya Gini. Jadi lebih terpengaruh. Jadi mana yang lu lebih tergerak sama hal-hal yang lu bisa relate secara emosional daripada sama argumen yang faktual yang sesuai dengan fakta. Misalnya, lu tuh lebih gampang ke influence, kayak walaupun dia orang salah, sesuai faktanya nih salah nih orang, tapi kan kasihan, dia punya alasan untuk melakukan hal ini gitu. Jadi lu lebih tergerak dengan secara emosional daripada argumen yang sesuai dengan fakta gitu, berdasarkan fakta. yes. Oke. Itu sangat singkat, bisa langsung dijawab. Ruang hidup Ruang hidup Anda itu bersih dan bersih dan terorganisir. Gak apa-apa. Not exactly a kandang babi. Iya, stay true to yourself, it's okay. Iya, kayak bukan kandang babi tapi gak bersih banget juga, tapi terorganisir because I know where things are. Iya, I think it's like clean or not, organized or not, it depends on the standard ya. Iya, I think it's Ya di situ neutral. juga Bisa boleh nggak sih. Bisa. Anda biasanya tetap tenang sekalipun sedang dalam banyak tekanan. Wow, bukankah kita dipaksa untuk melakukan hal itu setiap hari? Ya, girl, iya lagi. Setuju tapi kayak ya enggak ya kalau misalkan tekanannya kayak tekan banget ya majret juga gitu. Tekan banget Ya geprek. Geprek juga. Iya. Ya. Terus Anda merasa konsep berjejaring apa? Bersosialisasi gitu. Atau memperkenalkan diri Anda kepada orang asing sangat menakutkan. Intinya cari teman baru. Menakutkan apa enggak buat lo? No. Biasa aja. Tapi lebih ke nggak mudah aja. Depends ya. Kalau misalkan kayak sesuai settingnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kayak ini kayak mingle soal work gitu ya menakutkan sih. Somehow. Berikutnya. Anda memprioritaskan dan merencanakan tugas dengan efektif, seringkali menyelesaikannya jauh sebelum tenggat waktu. Tidak. Nggak apa-apa, gue juga enggak. Iya, kayak H-1 baru kerjain itu tuh hasilnya selalu lebih bagus loh. Iya, karena tiba-tiba wah ada inspirasi nih gitu. Tiba-tiba pinter banget gak sih? Gue setuju. Kisah dan penghayatan emosi seseorang mempunyai dampak lebih signifikan bagi Anda daripada angka atau data. I don't get it. Misalnya gue cerita soal love life, kan emosi kan. Itu membuat lo lebih kayak lebih gampang tersentuh itu, atau lebih kayak lo excited dengerin gue misalnya fun fact. I love them both. Udah neutral aja. Neutral. Anda suka menggunakan alat pengorganisasian seperti jadwal dan daftar tugas. Suka. Jurnal gitu-gitu, kayak lu bikin detail time tree misalnya. Suka if I don't have to do it myself. Tapi kalau misalnya kayak gini, kayak waktu pertama awal-awal kayak bikin doorstep, itu kan aku belum get the grasp of it. Iya, jadi kalau misalkan aku belum benar-benar merasa menguasai itu, aku harus nyatet mati-matian banget, sangat detail. Tapi kalau udah merasa menguasai, kayak what for gitu. Sombong. Bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan Anda meragukan kemampuan dan pengetahuan Anda. Nggak ngerti. Misalnya, gue udah tahu nih caranya buat bikin konten doorstep, tapi ada satu orang yang kayak jelek kali videonya. Lu jadi mempertanyakan selama ini gue tuh bikin video jelek ya, selama ini tuh gue nggak bisa sebenarnya ngebawainnya gitu. Sedikit Pencet tuh. Sedikit setuju. Anda merasa nyaman untuk mendekati seseorang yang menurut Anda menarik dan memulai percakapan. Jadi lo liat nih orang nih kayak orangnya seru nih. Ya udah lu datangin, lu ngobrol sama dia. Ya. Anda tidak terlalu tertarik dalam diskusi tentang berbagai interpretasi karya kreatif. Maksudnya itu apa artinya interpretasi karya kreatif? Contoh bikin lagu, lu nggak terlalu tertarik sama diskusi yang kayak gitu, atau bikin music video, atau bikin short movie gitu. Suka. Lu suka ikut diskusinya kan? Suka. Tapi kalau udah mulai ada yang berantem, kayak mulai ada yang marah, aku kayak udah, dia mana-mana, aku diam aja. Aku tahu siapa yang marah-marah. Aku. Anda mengutamakan fakta daripada perasaan orang ketika menentukan langkah tindakan. Pas lu mengambil keputusan.
Tapi juga gue taruh apa? Misalnya gue masih mikirin faktanya, tapinya gue juga tetap mikirin soal perasaannya juga. Iya, tapi at the end of the day begitu lo ya udahlah A aja lah, udah itu yang mana Ya. Karena kalau gue juga gitu, gue mikirin fakta, mikirin perasaan orang, gue mikirin bahkan point of view orang ketiga. Tapi at the end of the day setelah gue mikirin lama, gue bakalan tetap ambil yang feelers, tetap gue yang sesuai dengan hati gue. Iya. Jadi gitu. Iya. Berarti nggak setuju dong? Berarti tidak setuju fully apa setengah dikit? Setengah ya. Menurut lo gimana? Tadi dulu belum kelar nih, yakin lo itu? Yakin sih, karena maksudnya gue masih mempertimbangkan fakta juga sebenarnya. Maksudnya kayak dan fakta-faktanya itu juga bakal mempengaruhi how I feel about it juga. Jadi nggak cuma perasaan orang doang kan, tapi lo cuma perasaan lo juga kan? Iya, kayak ya maksudnya perasaan orang itu nya gimana itu kan kayak gue jadi feel guilty lah gitu-gitu kan. Itu tuh kayak berarti kan sebenarnya tuh kayak itu balik lagi ke jatuh dia. Ya. Seru, aku sambil makan kayak nontonin kamu. At the end of the day sebenarnya kita semua itu egois, dan bukannya kita itu mikirin, menurut gue ya, bukannya kayak kita mikirin perasaan itu orang itu gimana, tapi misalkan orang itu feel bad gara-gara gue your action. Iya, gara-gara my action, I will feel guilty about it. Terus gue bakalan kayak merasa bersalah, beat myself gitu loh. Dan itu balik lagi sebenarnya berarti gue ngerasa gak nyaman bukan karena perasaan dia gak nyaman, tapi karena perasaan gue yang gak nyaman. Perasaan lo yang gak nyaman karena bikin dia gak nyaman, dan lo tahu akan hal itu. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi tuh itu buat itu egois juga. Itu gue mikirin soal gue kan. Nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Tapi berarti ya tidak setuju kurang satu. Anda sering membiarkan hari berlalu. Ini gue yang gerakin. Hari berlalu tanpa jadwal sama sekali. I love it. Iya kan? Itu makanya gue langsung gerakin mouse lu kayak I fucking do it. I love it. Walaupun kayak bosannya setengah mati, tapi kayak I love it. I know right? Sometimes we need it. Santai aja. Jangan ngegas terus. Anda jarang khawatir akan membuat kesan yang baik saat bertemu orang lain. Jadi kalau misalnya lu tidak setuju adalah bodo amat. Lu gitu. Selalu anxious. Kayak bisa gue leave a good impression gak ya? Oh iya. Gitu. Oh iya I do. Kalau jarang khawatir kan berarti lu bodo amat. Oh berarti kalau setuju bodo amat, kalau ini ngerasa banget. Berarti lu anxious terus kayak iya, gue harus leave a good impression nih. Iya. Pas udah pulangnya juga gue bakal ngulang semua. Kayak tadi gue tuh udah leave mark belum ya, kayak gue udah leave a good impression belum ya? Iya, gitu. Kayak gue lucu nggak ya, gue ngomong kayak gini salah nggak ya? Kayak ini tuh gue agak nyerempet ke ngomong salah deh. Ini salah nggak ya sebenarnya gitu loh. Gue harus pikir lagi. Wow. Sampai akhirnya dia mau ketemu lagi sama gue, dan kayak oh ternyata berarti impression gue cukup baik untuk dia mau ketemu lagi sama gue gitu. Anda menikmati berpartisipasi dalam kegiatan berbasis tim. Jadi nggak solo player. Oh. Nggak lone wolf. Kayak lu sukanya yang bareng-bareng teman gitu. Oh, ya, depends. Anda menikmati bereksperimen dengan pendekatan baru dan belum teruji. Intinya lah kayak hal-hal baru lah. Kayak inovasi gitu. Kayak tapi yang belum teruji gitu kan. Kayak gue jadi kayak one of the first gitu kan. One of the lab ratnya aja. Tidak. That's not safe. Anda lebih mengutamakan untuk bersikap peka daripada sepenuhnya jujur. Setuju. Sangat setuju. Anda secara aktif mencari pengalaman dan area pengetahuan baru untuk dijelajahi. Aktif kayak selalu nyari hal-hal baru karena lu kayak mungkin bosan, mungkin lu pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu. I mean neutral. I don't know. I mean kayak gue suka kayak learning new things dan kayak meeting new people, dan while learning new things tapinya juga I just don't wanna move my body. Tapi ya setuju, tapi ini nggak sih berarti? Dikit aja nggak sih, setuju dikit. Kayak karena inside mau, outside kayak mager. Iya, jadi kalau misalkan kayak gue bisa cuman misalnya kayak belajar bahasa baru, itu kan gampang, bisa di rumah gitu-gitu tuh gue mau. Tapi kalau misalkan kayak ayo kita belajar snowboarding, fuck no. Seru anjir, gue pengen deh. You do you girl. Iya, you do you girl. Anda mudah merasa khawatir bahwa segala hal akan berubah menjadi buruk.
Setuju. Anjir. Anda lebih menikmati hobi atau aktivitas individual daripada yang perlu dilakukan berkelompok? Mana yang lo lebih enjoy? Ngerjain hal-hal sendiri atau bareng sama teman-teman? I like it both. Neutral. Anda tidak dapat membayangkan diri Anda menulis cerita fiksi sebagai mata pencaharian. Gue bisa lagi. Gue bisa. Bisa. Gue udah bikin berapa novel anjir dari kecil. Mana rilis dong? Enggak lah. Yaudah aku pembaca pertama boleh nggak? Enggak. Enggak, malu banget. Enggak, itu kayak tapi kalau ada yang seru donat aja. 10 juta? Boleh. 10 ya? 10 boleh. 10 juta. Anda lebih memilih efisiensi dalam mengambil keputusan, meskipun itu berarti mengabaikan beberapa aspek emosional. Tidak. Oh, lo tidak ya? Iya, kayak emosional sangat penting kayak buat gue. Anda lebih suka menyelesaikan tugas-tugas terlebih dahulu sebelum bersantai. Santai dulu lah. Masih ada waktu kok. Saat terjadi perselisihan. Ini enak lagi. Enak kan? Nagih lagi. Enak. Gue lagi deh. Saat terjadi perselisihan, Anda lebih mengutamakan membuktikan pendapat Anda daripada menjaga perasaan orang lain. It's okay, just be true. I mean, gue sangat peduli sama perasaan orang lain, tapi juga gue kalau misalkan kayak orang ada yang nggak setuju sama pendapat gue tuh ngerasa tuh orang tolol gitu loh. Kayak, lu goblok banget deh. Ya lu tuh salah, gue bener. Kalau misalnya orangnya tuh kalau lagi nggak bertikai ya, nggak berselisih, lu tahu dia pintar juga gitu. Kalau kayak gitu gimana? Tetap ngerasa kayak lu yang tolol gitu. Kecuali ya? sampai dia bisa ngasih facts atau ngasih. Oh, lo jatuhnya argumen dong? Iya, argumen. Tapi ini kan kalau menjaga perasaan orang lain itu tuh lebih kayak ada orang yang nggak mau diargumenin bahkan. Jadi kayak kita kayak iyain aja gitu. Nggak sih, kalau misalkan, maksudnya gue jarang banget punya pendapat, tapi kalau misalkan gue punya pendapat gitu dan nggak setuju, gue bakal merasa mereka tolol aja. Kecuali mereka bisa kayak masih fakta nih gini iya, nih. prove me otherwise gitu. Seru. Saat ada acara sosial, Anda biasanya menunggu orang lain untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contoh event gitu. Jadi lu kayak gak mau jadi orang pertama nih yang kenalin diri. Gak mau jadi kayak orang di yang halayak ramai, apa kayak nyamperin kayak lo siapa namanya? Ya, ikut monyet ya gitu. Gue anak kelas kaki gitu kan. Kayak gitu. Jadi bukan yang ke depan kayak halo, nama saya Laras Gartiana, saya. Ya bisa juga both. In general aja. In general. Neutral. Suasana hati Anda bisa berubah dengan sangat cepat. Ya. Anda tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang berlandaskan emosi. Wow, interesting. Anda tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang berlandaskan emosi. Bukan berdasarkan fakta. Bukan argumen faktual, tapi argumen berlandaskan emosi. Terpengaruh sih, gue jadi emosi juga. Berarti lu mudah terpengaruh. Tapi nggak mudah juga, karena gue tetap mikir kayak nih emang cuma lagi marah aja gitu loh. Jadi sebenarnya nggak akan gue masukin ke otak, tapi gue masukin ke hati. Tapi lu jadi kayak misalnya orang yang ngegas, lu jadi ikutan ngegas gitu? Depends siapa orangnya. Oh, tergantung ke trigger apa enggak ya? Iya, tergantung ke trigger apa enggak. Jadi mungkin segini. Nggak tahu, it's yours. Anda sering menunda pekerjaan hingga detik-detik terakhir. Setuju. Kalau kayak gini tuh gue bisa share gitu. Gampang ya? Iya. Ya, bagus lagi ya. Masih ada di bawah. Buat kamu. Nah, makasih ya. Tadi aku udah makan banyak, makasih ya. Makasih ya. Anda senang berdebat? Ya. Tentang dilema etika itu apa? Contoh. Lo tau gak sih pertanyaan-pertanyaan yang kayak, kalau lo jadi masinis, di depan trek ini, jalur kereta, ada orang yang akan meninggal kalau misalnya lo nggak tarik tuas rem. Tapi kalau tarik tuas remnya, belakang nih banyak orang. Oh iya. I love it. Oh, so what is your answer for that question? Matiin aja satu orang itu. Tapi what if it's like your family member? Oh, I'll kill them all. Oh, enggak. Okay, if that's like someone I love, nggak usah. It doesn't have to be my family member. It bisa aja lu di situ. Kayak I would kill them all. Oh, gue
bingung harus terharu atau enggak, tapi kayak oh, I love you. I love you. That's so cute, guys. Come on. Is it? Yeah, it's giving like nggak apa-apa apocalypse yang lain nggak survive, tapi kalau ada kamu gitu loh. I mean kalau misalnya apocalypse sih beda cerita. Ini kan kayak satu kereta aja. Most likely nggak satu kereta, malah satu gerbong gitu. Paling luka-luka. Jadi lo juga masih perhitungan ya? Iya, maksudnya kan dosa gue gitu loh. Kecuali lo kayak pengen jokiin neraka gue. Anda biasanya lebih suka berada di sekitar orang lain daripada sendirian, gitu loh. Anda merasa bosan atau kehilangan minat saat diskusi menjadi terlalu teoritis. Jadi berdasarkan teori, nggak realistis, nggak terlalu, belum ada uji cobanya, secara teori aja. Nah, nggak juga sih, tapi boleh nambah nggak sih? Nggak juga. Boleh nambah nggak sih? Boleh. Karena kalau diskusi itu kan most likely bukan, nggak selalu di hal-hal yang penting ya. Jadi kayak ngobrol, it doesn't have to be factual. Nggak apa-apa gitu, seru. Bener. Saat ada pertentangan antara kenyataan dan perasaan, wow, Anda biasanya lebih memilih untuk mengikuti kata hati. Depends lagi. Udah jujur aja, kelama lagi nih. Tapi ini nggak mikir. Tapi ini nggak setuju yang ini, Non. Karena kayak kalau misalnya ada udah di ujung banget, maybe just maybe gue masih bisa mengikuti kenyataan. Gitu. Jadi kalau maksudnya mungkin setelah, kalau misalnya kayak udah, misalkan gue udah mengikuti kata hati sampai 8 kali, mungkin yang ke-9 gue bakal milih kenyataannya. Tapi ya harus 9 kali dulu gitu loh. Kayak bikin gue muak agak susah gitu. Bagi Anda, menjaga konsistensi jadwal kerja atau belajar adalah sebuah tantangan. Anda jarang mempertanyakan keputusan yang telah Anda buat. Wow, you know this one. I know this one. Teman-teman Anda menggambarkan diri sebagai orang energik dan ramah. Iya nggak? Nggak boleh. Menurut lu aja. Kira-kira orang tuh kayak gitu nggak? Menurut gue energik, ramah iya. Tapi energiknya depends, kayak ya lu lagi gimana, depends on the mood lah. Nggak harus selalu energik, tapi dibilang ramah ya. Karena kalau di kita tuh di Tap and Share kan, kalau misalnya ada orang baru yang selalu lebih welcome kan lu sebenarnya. Kalau gue bukan yang nggak welcome, tapi gue emang gak suka ngomong sama kayak orang baru gitu sih. Gue gak suka ngomong sama orang baru. Tapi kayak muka kamu tuh emang jahat. RBF ya, sorry. It's like, tapi kan aslinya enggak. Kayak makanya orang-orang itu tuh bukannya kayak gue yang ngajakin mereka ngobrol, tapi mereka tuh berani ngajak ngobrol gue. Kayak kelihatannya lu paling ramah gak sih di antara kita? Iya, kayak muka yang lain tuh kayak, ih gak mau gue ngomong sama lo jelek. Anjir, enggak coy. Tapi kesannya gitu. Kesannya gitu ya, benar. Jadi segini? Ya. Tapi kayak energiknya energik, tapi kayak sesuai mood kan? Iya. Segini? Iya, udah segitu. Gue sebagai temannya ya lumayan valid lah. Oke. Anda tertarik pada berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti menulis? Iya nggak sih? Contohnya aja drama yang di YouTube. No way. Itu kan lo yang nulis kan? Maaf ya. Industri kreatif banget itu. Anda biasanya membuat pilihan berdasarkan fakta objektif daripada kesan emosional. Nggak ngerti. Jadi lu lebih, ya intinya sama sih, kayak lu lebih suka facts. Iya, facts yang objektif ya, jadi nggak subjektif. I don't know the difference. Objektif tuh ya depends on the ini aja, sesuai apa, misalnya lu goalsnya A gitu ya, udah sesuai dengan A gitu. Tapi kalau subjektif tuh, oke, goalsnya A, tapi kan menuju ke gue bisa nyakitin B, gue bisa nyakitin gitu. Iya. Anda suka menyusun daftar tugas sehari-hari kan? Tidak. Anda jarang merasa tidak percaya diri. Ayo, paham nggak? Jarang merasa tidak percaya diri. Jadi kalau misalkan selalu pede. Setuju selalu pede, ini ini pede banget. Enggak dong. Anda jarang merasa tidak percaya diri. Oh, berarti ini pede banget, ini tidak pede. Iya. Emang bener harus ditemenin ya orang. Kalau enggak dia kayak, berarti yang mana ya? Kayak bahasanya susah. Anda menghindari melakukan panggilan telepon.
Iya, jadi kalau ada yang nelpon lu kayak males masa angkatnya gitu. Enggak sih. Depends, kalau Icat yang telepon aku suka ngindar. Karena bisa 4 jam teleponnya. Oh, tapi gue paham sih dari sisi itu. Iya, tapi kayak, soalnya pernah kejadian waktu itu kan kalian tuh lagi call group kan. Terus udahan, terus Ica tuh kayaknya mau ngangkat call group ya, tapi kalian udahan. Terus Ica tuh jadinya nelpon gua. Terus jadi teleponan. Terus iya jadi teleponan, maksud kayak oke, sorry ya, gua salah nelpon gitu. Udah kan, biasanya gitu kan. Ini enggak, dia basa-basi dulu. Jadi gue paham maksud lu gitu. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba nelfon ada yang penting segala macam, gue emang lebih gimana ya? Gue prefer nelfon daripada teks. Iya, gue juga setuju. Ini bukan berarti gue gak suka ngobrol sama Icat. Suka. Tapi lebih ke gue gak suka small talk saja sih. Iya. Doesn't matter sih siapa. Iya. Bahkan Ayas kalau dia udah mulai small talk tuh gue kayak udah mending gue usah ngobrol. Diem aja lah. Ngapain sih basa-basi? Gak penting aja. Iya. Kayak sebenarnya kita tuh harus gini tahu. Harus misalkan kita lagi teleponan atau kita lagi ngobrol, terus udah gitu topiknya habis. Kita tuh harus kayak kita tuh bisa ngomong gini kayak topiknya udah habis, udah yuk. Iya. Gitu, karena harusnya tuh kita udah enak kan. Kayak kita harus start kayak gitu sih. Iya. Biar udah nggak ada kayak small talk basi lagi kayak. Iya, jadi kalau mau pulang ya pulang gitu loh. Enak. Iya. Topiknya udah habis, udah seru ya, udah capek ya, yuk pulang yuk. Ya, gitu. boleh. Atau kan bisa kayak istirahat bentar yuk. Iya nggak sih? Iya. Masalah kayak mencari topik tuh ribet kan. Lebih ke aku masih tahu kamu gitu, kayak kamu yang ngomong. Kalau aku sih udah pasti bisa kan bilang istirahat yuk. Kamu kan kayak enggak apa-apa kok, padahal udah lanjut ah. Anda senang menggali ide dan sudut pandang. Udahlah. Anda senang menggali ide dan sudut pandang yang kurang dikenal. Jadi point of view orang lain gitu. Suka sih. Karena lu kayak, kok bisa sih lu setolol itu gitu ya? Iya. Tapi gue tuh gak langsung ngomong, enggak, maksudnya gini non, dalam hati gue ngerasa kayak tolol nih orang, kayak gitu. Tapi gue tuh sebenarnya, gue tuh gimana ya, yang gue tampakin itu tuh yang kayak, kenapa lo mikirnya kayak gitu? Coba make me understand. Lu penasarannya gitu ya? Iya gitu, make me understand. Dan kayak I do wanna understand. Kalau misalnya memang iya, tadi gue bilang kalau dia bisa prove me otherwise ya udah gitu. Cuman makanya gue kan biasanya orang tuh cuma menggebu-gebu yang kayak enggak kan gini banget aku enggak gitu ya, kan. Lu gak ngerti. Lu gak bakal ngerti, percuma gue jelasin. Itu kan kayak try me. Kenapa enggak? Gitu, coba aja. Gitu. Jadi kayak gue suka kok tahu kayak perspektif orang lain, suka mau jadi sepatu. Mau masuk sepatu. Itulah. Mau pakai mau kayak di sepatu orang. Iya ngerti. Iya, ngerti. Iya gitu. Itu aneh ya kalau di bahasa Indonesia ini. Anda mudah berinteraksi dengan orang yang baru dikenal. Mudah sih. Jika rencana Anda terganggu, prioritas utama Anda adalah kembali ke rencana tersebut secepat. Tunggu bentar, tapi maksudnya mudah karena bisa, tapi sebenarnya dalam hati gue kayak yang tolong capek gitu. Berarti kayak nggak setuju banget ya, kayak gue jago aja gitu. Iya, lu jago tapi lu sebenarnya tidak menikmati itu. Iya. Gitu. Jika rencana Anda terganggu, prioritas utama Anda adalah kembali ke rencana tersebut secepat mungkin. Kebalikan banget sama gue. Ya, kalau misalnya rencananya terganggu, misalnya ada obstacle gitu, gue kayak lupa sama rencana gue yang awal. Gue kayak gue jadi daripada bete ya. Iya. Anda masih merasa terganggu dengan kesalahan Anda di masa lalu. Anda tidak terlalu tertarik membahas teori masa depan. Aku tertarik berarti apa? Iya. Tidak setuju. Bukannya mengendalikan emosi, Anda lebih cenderung dikendalikan oleh emosi Anda. Wow, that's deep. But that's not me. I think kayaknya gue cukup lihai dalam mengendalikan emosi sih non. Gue suka lagi sebutannya lihai. Tapi gue setuju sih, lu cukup oke sih untuk mengendalikan emosi. Iya. Tapi sometimes ada meledusnya, tapi jarang sekali sih. Kalau di trigger sih, kalau udah cross the line sih. Iya, itu pun jarang banget. Jadi kayak segini ya. Saat mengambil keputusan, Anda lebih mempertimbangkan perasaan orang-orang yang terkena dampak keputusan itu daripada mempertimbangkan apa yang paling logis atau efisien. Ya, Yuk semangat yuk, abis ini ada satu lagi udah. Abis itu, oke.
Gaya kerja pribadi Anda lebih mendekati letupan energi spontan daripada upaya yang teratur dan konsisten. Paham kan ya? Paham. Oke. Gaya kerja pribadi maksudnya kayak gua pas lagi kerja gitu kan. Spontan daripada upaya yang teratur dan konsisten. Enggak sih, neutral. Ketika seseorang mengagumi Anda memberikan kapan mereka akhirnya merasa kecewa kepada. Wow, that's deep. Aww. Yeah. It's okay. People makes mistake. You don't have to think about it all the time. It's okay. I love you. I love you too. Kayak anjir sumpah. Lo tuh ini kayaknya gue rasa gara-gara lo tuh selalu baca buku-buku ini deh. Self improvement. Kenapa tuh jadinya? Kayak lo tuh selalu know what to say and kayak when to say it. Oh, really? Oh, it's okay. Kamu lucu banget, sangat gemas. Iya, soalnya aku dulu kan ini ya, orang yang paling menyebalkan di sekolah. Jadi kayak I know that if aku keep being that person, I will not have any friend anymore. Iya. Character development. Yes, ingat life is all about improvement. Oh, keren deh kamu. Terus gitu kamu bisa ngomong kayak gitu sampai benerin kacamata kamu kotak itu. Jadi kayak yang kau nggak sih di anime tuh kayak cering gitu. Oh iya, gini gak sih? Iya. Kamu ganteng banget. Anime banget. Anda cross the line. Iya maaf, Anda akan menyukai pekerjaan yang mengharuskan untuk lebih banyak bekerja sendiri. Tuh, setuju gak lo? Anda percaya bahwa merenungkan pertanyaan filosofis abstrak hanya membuang-buang waktu. Lo tau kan filosofer? Ya. Ya itu kayak emang iya sih membuang-buang waktu, but I love it. Jadi kayak I think it's fun, I think it's good but for you. You believe that it's like wasting your time? It's wasting kayak my time, tapi ya not necessarily kayak other people's time. Ada orang yang mungkin memang itu that's like their thing. Iya, it's their thing dan ada esensinya buat mereka gitu loh. Mungkin buat gue nggak ada esensinya, tapi untuk orang-orang lain mungkin ada yang ada esensinya. What if let's say we're hanging out and then the topic is like talking about the philosopher, like abstrak aja gitu, atau filosofi kehidupan gitu, we're just hanging out. Enggak kan sih, nggak buang-buang waktu. Oke, menurut lu ya? Menurut gue oke. Tapi segini. Ya udah, I mean it's you, it's okay. Tapi kayak kayak iya nggak sih kalau misalkan ngomongin kayak filosofis abstrak lalala gitu-gitu tuh sebenarnya biarpun itu memang membuang-buang waktu dan seperti kayak yang pokoknya senja banget gitu, tapi itu juga salah satu kayak bentuk kayak karakter development yang pelan-pelan dikit-dikit nggak sih? Oke, make sense. Itu kayak tahu point of view orang-orang lain gitu-gitu loh. Lu suka ada idea discussionnya, tapi kayak sebenarnya lu mikir itu it's not like it doesn't matter like what we're talking about, if it's have a value, it has a value gitu nggak sih? Yang penting gimana lu bisa ngeliat karakter orang ini berdasarkan topiknya gitu kan? Sih nggak yang gosip mulu misalnya gitu kan? Biarpun menurut gue kayak gosip itu tuh juga salah satu bentuk upaya untuk karakter development. Gue setuju. Gosip itu juga adalah salah satu penyebaran informasi paling cepat ya. Bener banget. Iya kan, instan kan. Menurutku lebih cepat daripada GP. Our friend GP. Iya, best friend GP. Iya. Dan kayak itu tuh sebenarnya gosip tuh awalnya fun fact nih tiba-tiba anjir. Awalnya itu tuh jadi wadah untuk cewek-cewek yang pengen meluapkan emosi, yang punya opini. Dulu kan patriarki banget kan zaman dulu. Jadi gimana caranya mereka bisa mengemukakan pendapat mereka? Jadi gosip lah. See, that's a good thing. Yeah, it's actually a good thing. Kalau kita coba kalian cari aja atau tanya sama best friend kita GP, apa sih gosip? Dari mana sih gosip? Nah itu jawabannya ada di situ. Actually it's a good thing. Actually it's a very good thing. That was a very good thing. That was Mungkin sekarang menurut gue sih sekarang gosip itu masih ada baiknya to an extent. To an extent, yes. Iya, ada yang berlebihan, jangan sampai berlebihan. Ya karena semua berlebihan tidak baik. Iya, betul.
Anda tertarik pada suasana ramai dan sibuk daripada tempat tenang dan akrab. Anjir, tempat akrab. Udah lama tuh gak denger gue kata akrab. Akrab banget lu. Depends on the mood ya. Depends on the mood. Jika Anda merasa itulah keputusan yang terbaik, Anda sering bertindak berdasarkan pertimbangan tersebut tanpa memerlukan bukti lebih lanjut. Enggak sih. Gue butuh bukti ya? Ya, gue butuh bukti, gue butuh tarot, gue butuh GPT. Lu butuh opini juga ya? Gue butuh opini dari kayak 10 orang yang berbeda. Tapi at the end lu tetap ambil yang sama. Iya, yang gue mau. Yang lu pikir terbaik. Iya. Anda sering merasa kewalahan. Kewalahan. Tidak sering sih. Ya kan nyantai. Santai aja sih. Anda menyelesaikan berbagai hal menurut metode tanpa melewatkan langkah apapun. Contoh, lo ngeliat kayak gimana caranya bikin kue misalnya. Lo kok bikin kue emang harus sesuai resep sih. Intinya kayak kalau ada sesuatu lo gue harus step by step. Iya, misalkan gue nanya ChatGPT bagaimana cara ngecat, itu dikasih step by step, gue ikutin semuanya kayak perfectly. Iya. Gimana cara bikin film gitu. Step by step, gak boleh ada yang lupa sama sekali gitu. Lo ngerasa kalau ada yang lupa kayak gagal gitu. Iya. Anda lebih menyukai tugas yang memerlukan solusi kreatif daripada mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Ya. Contoh lagi, solusi kreatif berarti kan berdasarkan imajinasi dan berpikir lo bebas kan. Prosedur tuh kayak, yaudah kamu bikinin PPT sesuai dengan data yang ada. Contoh. Kan ada prosedurnya. Jangan lupa ya kamu iniin ke administrasi ini. Ya udah lu ke kantor imigrasi, misalnya ngurusin visa gitu. Udah ada prosedur, mana yang lebih suka lu secara task gitu. Secara tugas. Dua-duanya. Ya udah neutral berarti. Berarti kayaknya tebakan gue salah deh soal IELTS. Karena gue suka ke imigrasi. Why? Gue suka ngurusin visa, gue suka ngurusin gitu-gituan. Oh ya? Iya. Wow. I like it. I don't know. I hate that. Paperwork is like Seru. Masa sih? Iya. Gue benci banget kayak udah gue teliti rapi-rapi terus kayak iya kak ini harusnya bawa ini tapi kan udah bawa iya tapi kurang ini salah terus kayak kok bisa salah sesuai kok jadi bingung terus kayak gue tolol ya. Iya ngerti. Tapi itu juga bagian serunya kayak pas bagian pulang itu yang kita ngata-ngatain orangnya gitu. Dan kayak misalkan kayak ininya belum ya kak nih. Ininya belum ya kak nih gitu loh, jadi tuh kayak yang lu bangga kayak nih ada gue bawa. Kayak gue teliti gitu. Lucu banget. Saat membuat pilihan, Anda lebih cenderung mengandalkan intuisi emosional daripada penalaran logis. Nggak ngerti? Oh ngerti. Ya oke. Dia cenderung deadline. Memenuhi deadline. Oh ini deadline. Ada kesulitan memenuhi deadline. Anda yakin bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Sangat anxious ya. Tuh cewek cowok. Cewek. Ya udah lihat hasil aja. Oh nggak usah. ENFP, gue nggak tahu kalau dia ternyata extrovert anjir. Am I? Nggak tahu kan tulisannya E. Dan lu juga tadi pertanyaan-pertanyaan banyak banget yang lu jawab kayak apa tuh? Kayak easy buat kayak ketemu sama orang baru. Iya, terus gitu, ngobrol sama orang baru tuh gampang gitu. Memang gampang, but I don't like it. Iya kak, tapi emang ENFP tuh kayak bubbly gitu sih. Juru kampanye memang ibu. Juru kampanye? Iya, ini sebutannya sebagai seorang ENFP, juru kampanye. Anda adalah sosok bersemangat yang penuh antusiasme, kreativitas, dan idealisme. Pikiran Anda adalah pusaran ide dan kemungkinan yang konstan. Yang satu lebih menarik dari yang sebelumnya. Anda menjalani hidup dengan energi yang menular, yang menarik orang lain kepada Anda. Karisma dan minat tulus Anda pada orang-orang menjadikan Anda penghubung alami dan kekuatan inspirasional. Gila, kaget deh dikit sih, nggak banget. Itu lihat itu apanya? Oh ini persentase. Extrovertnya dia cuma 65. Iya jauh dong sama introvertnya. Ya sih, tapi kayak not exactly kayak aku harus berada dengan orang-orang gitu ya. 35%-nya introvert.
Visioner. Idealis ya. Lumayan ya. Visioner itu apa sih? Individu visioner bersifat sangat imajinatif, berpikiran terbuka, dan ingin tahu. Mereka menghargai orisinalitas dan fokus pada makna terpendam dan kemungkinan di masa mendatang. Emosional, oke. Itu jelas. Tapi there's a good thing about it. Walaupun kamu mostly to the emotional side, tapi you can control it. You're not controlled by the emotions. Yeah. Wow. But you do feel that way too, right? Yeah, sometimes. Kayak nggak sih, gue rasa itu kayak itu namanya being adults. Really? But sometimes I feel like the emotion is controlling me. Karena kayak gue tahu nih logikanya, gue tahu gue nggak bagus ngelakuin hal ini, gue nggak boleh karena orang akan ngerasa kayak gini dan itu jadi ke gue juga. Tapi ya waktu itu gue lagi kayak ya udah bodo amat gitu, ya udah fuck it gitu. Iya. Tapi gue maunya gini. Kayak yang udah selama ini gue lihat ya, kayak lu itu tuh bukan yang kayak misalkan lu lagi ngeselin nih, misalkan lu lagi emosi, therefore orang lain lihat lu lagi ngeselin, dan lu tuh bisa dikasih tahu yang kayak lu lagi ngeselin sih gitu ya, kayak lu ngeselin sih nyet, gitu. Dan lu bisa sadar yang kayak oh ya gue ngeselin, dan bukan kayak oh ya gue ngeselin sorry ya, bukan, tapi kayak oh ya gue ngeselin, oke, I'll tone it down. Terus udah gitu lu mengakui kalau tadi lu kayak gue lagi emosi lah and shit gitu-gitu. Iya, itu betul sih. Iya, jadi kayak not entirely lu dikontrol by your emotion sih. Maksudnya I think you're kayak lu oke kok I think you're so good. I think you're so kind to me. Apa sih, jangan seperti itu, jangan goyang-goyang. Oke. Improvisasi daripada perencanaan. I see. That's why it's P. Nggak paham ya? Paham nggak sih? Kayak gue nggak rencanain, gue kayak improve aja. Iya, spontan uhuy. Iya, gue spontan uhuy. Iya, betul. Waspadalah. Sifat sadar diri dan peka terhadap stres. Mereka merasa terdesak dalam penghayatan emosi mereka dan cenderung mengejar kesuksesan, bersifat perfeksionis dan memiliki hasrat untuk berkembang. Good thing kok. Good thing. I mean, anxious, tapi nya good thing. Justru karena anxious, makanya lo jadi kayak craving for the success. Iya. Karena lo pengen stability. Karena gue selalu ngerasa kalau kayak ini gue bakal begini, kayak everything will go wrong eventually, dan jadi gue bakal harus gini, gue anxious nggak jelas, jadi kayak gue tuh harus banget begini, gitu nggak sih? I see. Tapi ya sih, gue ngerasa gue sangat anxious. Menurut gue unik banget ya lo, soalnya kayak lo kalau ngerjain sesuatu sesuai dengan step by step, ya kan? Ya kan, lu tadi kan harus kayak step by step, kalau nggak lu merasa gagal, ya kan? Tapi at the same time, lu kreatif, kayak spontan. Mungkin lumayan bertolak belakang gitu di situnya. Mungkin gini nggak sih, Non? Kayak biasanya tuh gue yang ngelakuin step by step itu soal things that I don't know and things I don't understand. Jadi karena gue ngerasa gue nggak tahu di bidang itu, jadi gue ngikutin apa yang gue nyontek step by step banget. Tapi kalau gue nggak perlu nyontek ya I'll just improve. Kan gue sudah kuasai juga gitu. Sama kayak yang tadi lu bahas doorstep ya. I see. Iya gitu. Jadi yang awalnya ya sangat nyontek gitu. I see. Sangat harus step by step. Tapi lu puas nggak dengan ini hasilnya? I think that's me. Jalur karir Anda kita lihat ya. Oke. Kamu cocoknya jadi apa sih? Kampanye. Bukan sekarang, bukan hasil selengkapnya. Itu bayar ya? Iya, ini kayak harus daftar gitu. Apa sih yang cocok? Biasanya tuh ada ini, tahu nama-nama artis yang sama. Iya, yang sama kepribadiannya gitu. Agak penting sih gue tahu artisnya. Oh, artis ini tuh sama nih MBTI-nya sama gue gitu. Banyak tahu yang suka kayak gitu. Cerita Anda belum lengkap, 100.000. Chat, tolonglah. Di sini ternyata bayarnya, ya kan. Kita baca kekuatan dan kelemahan aja ya. Hubungan Anda. Kekuatan Anda hangat dan mudah didekati. Mengenali potensi orang lain. Ekspresif secara emosional. Mendorong keterbukaan. Iya, lu banget lagi. Merayakan kebahagiaan bersama gitu. Artinya apa sih? Menghadirkan antusiasme dan terasa istimewa. I do love it when we're together. Fleksibilitas yang mendukung. Kesediaan Anda untuk menyesuaikan diri membantu menghadapi tantangan relasi dengan lancar. Ya benar sih, sangat helpful.
Kelemahan Anda terlalu mengidealkan hubungan. Wow. Harapan Anda terlalu tinggi terhadap hubungan dapat berujung pada kekecewaan. Selanjutnya, salah menafsirkan sinyal. Anda sering menganggap terlalu jauh makna dari perilaku orang lain. Kayaknya karena lu anxious. Iya, karena gue anxious ya. Karena anxious. Makanya sehingga timbul kekhawatiran yang nggak perlu kan. Intensitas yang berlebihan. Keterbukaan dan kedalaman emosi Anda sekarang membuat orang yang lebih pendiam merasa tertekan. Hubungan kan ini nggak tahu ya, relation ke semua atau cuma ke partner? Kayaknya ini ke semua nggak sih? Ke partner. Oh, ini romantis, platonis maupun keluarga. Jadi in general. Enggan membahas masalah. Anda cenderung menghindari membahas perasaan negatif sehingga konflik tidak terselesaikan. Enggak sih? Gue ngomongin sih. Mungkin udah improve kali ya. Iya kali. Kesulitan menetapkan batasan. Enggak sih? Keinginan untuk menyenangkan orang lain membuat Anda sulit menjaga ruang dan iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Boundaries. Iya sih. Apa itu batasan? Gue tadinya mikir kayak lu ke orang lain, ternyata batasan diri lu sendiri ya. Oh iya. Yeah, that's true. Takut disalahpahamin emang. Anda sering khawatir orang lain tidak peduli sedalam Anda sehingga Iya sih. Rentan Anda nih. Iya sih. Takut disalahpahamin nih ibu ini ya. Aduh, gimana rasanya dibuka nih aslinya? Malu. Udah gak usah diupload aja ya. Ini sudah habis, kecuali kamu mau baca yang lain tuh yang nggak mau bayar. Yang enggak, yang atas nih. Oh, ini. Yang kayak secara karir atau secara apa tuh yang lain. Kelemahan. Menunda tugas rutin. Ya, cepat bosan pada struktur. Terlalu banyak mengeluarkan energi. Aja banyak pekerjaan. Terlalu banyak kerjaan ya, kalau orang stres. Ya, itu mah semua orang nggak sih? Iya, itu mah namanya butuh duit, Kak. Iya, beda. Gak apa. Sering memulai, jarang menulis. Aduh, gue juga lagi. Jiri lagi. Kena nih double kill. Melewatkan detail praktis. Karena terlalu antusias pada ide, Anda bisa mengabaikan langkah-langkah kecil yang penting. Is it really? I don't understand. Jadi misalnya kayak ada satu ide gede nih yang lu mau bikin gitu. Terus karena lu terlalu excited, lu jadi kelupaan nih detail-detail kecil. Kayak misalnya sebelum syuting music video lu tuh sebenarnya harus ngerjain apa dulu gitu. Oh, enggak, lu pasti enggak gue kerjain aja. Sama aja dong. Oh iya. Oh iya. Sama aja dong. Jadi kayak enggak seru mau yang ini aja gitu. Iya. Mudah tersinggung karena kritik. Umpan balik yang membangun meski disampaikan dengan baik bisa membuat Anda patah semangat dan kehilangan motivasi. Is it really? Enggak sih? Kalau misalnya penyampaian membangun. yang baik. Kalau membangun tapi penyampaiannya nggak baik? Penyampaiannya nggak baik? Iya, misalnya. Enggak. Penyampaiannya harus baik. Oke. Jadi penyampaiannya harus baik. Penyampaiannya harus baik dan yang ngomong harus siapa? Oh wow. Kalau misalkan depends konteks ya? Depends konteks juga. Tapi kayak ini juga sih, kayak kalau misalkan gue ngerasa orang itu nggak worth ngasih kritikan buat gue jadi kayak I'll take it. Tapinya tetap ada rasa yang kayak gitu loh. Sama lagi. Ngerti kan? Iya. Sama aja kayak misalnya lu nggak pernah lihat nih orang masak. Terus dia komenin masakan gue nih harusnya kayak gini, gue kayak oke. Iya kan? Kayak gue gak marah, tapi gue annoyed. Iya. Maksudnya gue gak akan kayak ngomong, gue bahkan gak akan ngomong yang kayak, lo aja gak pernah masak. Iya, gue gak akan ngomong. Tapi dalam hati gue kayak kocak ya. Iya. Terus habis itu paling gue ngomong sama lu gitu. Tau gak sih? Iya, bener-bener. Sama-sama. Jadi gak tersinggung sih ya. Gak tersinggung sih. Gak apa-apa dikritik. Lagi gimana gak apa-apa dikritik. Hasrat akan makna aja, ya Allah, hasrat. Kenapa hasrat sih? Dari tadi tuh bahasanya gitu deh. Kan bahasa Indonesia sama Inggris aja. Enggak usah, gak apa-apa, hasrat aja. Hasrat akan makna. Terus keterbukaan terhadap beragam perspektif. Iya, karena kan lu pengen tahu kan perspektif orang lain. Mempercayai intuisi.
itu bukan mempercayai intuisi, namanya bebel. Ngerti nggak lo? Itu halusnya ya. Iya, itu bukan intuisi, itu bebel aja, nggak mau denger orang. Batu ya. Batu. Kejujuran Anda dalam menilai kelebihan dan kekurangan diri membantu Anda berkembang secara alami. Wow. Oh. Apa sih bahasa Indonesia kesel deh. Refleksi diri yang autentik. Autentik. Emang ada yang KW? Karena kayak berarti beneran refleksi diri. Oh, nggak pura-pura. Nggak pura-pura, jadi bukan untuk orang lain, tapi refleksi diri untuk diri kita sendiri gitu loh. Aku yang bodoh bahasa Indonesia. Aku bodoh, pantas Yang- nilai aku jelek bahasa Indonesia. Sama. Semangat optimis. Semangat optimis. Kepandangan positif Anda memberi kekuatan dan ketahanan di masa-masa sulit. Really? I don't think so. Semangat optimis ini, pandangan positif Anda memberi kekuatan dan ketahanan di masa-masa sulit. Oh. I mean I survive, tapi kayak kayak hampir cara gila. ngomong survive itu yang kayak survive. Tapi ya mungkin sekarang iya kali, ya udah develop. Ya oke lah, maksudnya kan ada juga yang ada juga orang yang kalau udah jatuh tuh kayak Nggak seakan-akan mau nggak lagi. pernah ya nggak ada dasarnya gitu. Iya, iya sih. Menjunjung keaslian diri. Anda secara aktif memprioritaskan untuk mengekspresikan jati diri, mendukung kesejahteraan emosional. Masa sih? Gak ngerti. Jadi lu tuh seringnya tuh memprioritaskan apa yang lu rasain gitu. Jadi lu ekspresif lah kayak. Aku ekspresif sih. Tapi Depends. bener juga sih bisa dibilang kayak karena mendukung kesejahteraan emosional ini bisa both ways ya. Jadi kayak kesejahteraan emosional dia atau orang lain. Oh iya. Ya kan? Dan kayak I like to talk about my feelings juga kok. Iya sih. Maksudnya bener. kalau misalkan gue ngerasa apa atau gitu-gitu pasti gue omongin sih. Bener sih. Rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Oh. Kucingnya. Peka terhadap kegagalan. Shit. Iya sih. Iya, itu iya. Ketidaksabaran terhadap proses. Itu ya. Ya. Kurang teratur dalam tujuan. Menghindari konflik yang perlu. Sulit konsisten. Nggak, sumpah ini ngejudge banget anjir. I don't like this. Ini udah kan ya? Udah habis. Sudah habis. Ini ada Robert Robert Downey Jr. Tuh kan lu seneng juga kan. Kayak, emang pentingnya apa sama artis? Seneng kan lu? Ada Quentin Tarantino, ada Ini Kelly BTS, Clarkson. RM. Oh, BTS. Siapa namanya? RM. Iya, RM. Terus ada Kelly Clarkson, ada Will Smith. Robin Williams tuh yang mana ya? Yang Tahu pelawak nggak sih? Iya. Ada Meg Ryan, Ellen DeGeneres, Ada Ellen. Spider-Man. Spider yang mana dulu nih? Yang di komik kali ya? Ya, mungkin Spider-Man-nya gitu kali ya. Phil Dunphy. Oh my god. Ada lagi yang lo tau? Peter Lark. Itu nggak tahu. Ini The Hunger Games yang mantannya yang cowoknya si ini Jennifer Lawrence di Hunger Games ceritanya. Nggak tahu, nggak ingat. Nggak nonton ya? Kayaknya nonton tapi kayak nggak nonton beneran gitu. Cari siapa lagi? Willy Wonka. Kamu OTW punya pabrik? Tiba-tiba nggak tuh pabrik. Kan Chocolate Factory. Makasih ya. Kayak kau bayangin ya di saat lo ngedown, pokoknya sekarang lo selalu pikirin Willy Wonka aja. Iya. Ya kan? Kayak what would Willy Wonka do in this situation? Iya. Atau Iron Man. What would Robert Downey Jr. Iya. do ya kan? Tapi Phil Phil Dunphy Dunphy sih. Dan gue jadi gimana ya? Biarpun dia tolol gitu tapi kayak I love Phil Dunphy. Iya, lo gak bisa benci dia cuy. Gak bisa. Dia tuh lucu. Tapi dia bubbly banget kan emang. Tapi emang batu juga. Iya, tapi Iya lagi. lucu. Iya lagi. Terus dia get away from problem tuh karena dia lucu, ngerti gak sih? Iya lagi. Dia kayak banyak banget dia bikin kesalahan tapi dia lucu dan jadi kayak orang tuh yaudah deh kita maafin gitu Iya. kan. Phil Dunphy. Phil Dunphy. Wow. Interesting. Jadi gimana rasanya? Aku merasa ditelanjangi ya. Tapi kan yang nonton juga Wardos.
Oh iya, jadi nggak Jadi apa kalau terasa lebih kalian dekat. iya Terasa lebih ini sih, lebih iya dekat. coba Lebih akrab. apa sih tangannya udah kata-katanya akrab, tangannya nggak usah kayak gitu. Kan gini. Kayak akrab gitu. Enggak, kamu tuh kayak lagi pemanasan olahraga di sekolah. Siapa aja yang apa tadi ENFP juga, dan kalian kalau misalkan kalian udah pernah take task ini, kalian komenin kalian apa. Nona tadi apa? Aku INFJ. ENFJ gitu. Nona ENFJ, aku INF ENFP. ENFP. Lu mau ngomong Indo apa Inggris? INFP, INFJ. INFP. Oke. Coba komen di bawah kalian MBTI-nya apa. Kita akan judge bareng-bareng. Bercanda. Padahal di kita ngomong kita no judge ya. Kita no judge ya, bohong, kita nggak judge tapi kita gossip. Ya tapi kan kita doang. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, akhirnya kita tahu nih MBTI Ayas apa. Kita ketemu lagi di next video. So bye bye.